Berjumpa lagi semuanya yang bersantai di pinggir pantai. Pada saat ini kita akan membahas spoiler dari anime yang berjudul Solo Leveling Season 3 Episode 1. Pada spoiler kali ini kita akan kembali diperlihatkan dengan sebuah kejadian yang tidak terduga di dalam Dungeons tingkat tinggi yang berlokasi di Amerika. Kemudian seorang hunter tampak sangat terkejut saat dirinya didatangi oleh sosok misterius yang menyebut dirinya sebagai Frost Monarch. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi ternyata tidak hanya satu monark saja yang muncul di sana, tapi ada juga monark lain yang bernama Yokmun. Yokmun mengungkapkan tujuannya datang kemari karena ada informasi yang ingin sampaikan kepada Frost Monarch. Informasinya adalah tentang Shadow Monarch yang berada di wilayah kecil di timur dan juga tentang para rulers yang akan mencoba melepaskan Legia di bagian selatan wilayah itu. Yokmun berniat akan mengambil alih wilayah itu untuk menghentikan rencana para rulers, tidak peduli meskipun Shadow Monarch berada di sana. Sementara ketika Yokmun baru saja menyampaikan informasi menarik lainnya mengenai keberadaan The Greatest Fragment of Brilliant Light yang sudah dikonfirmasi, tiba-tiba kedua monark ini dicegat oleh tamu yang tidak diinginkan, yaitu Sung Il Huan, sang ayah dari Jinwo yang memiliki kekuatan dari pecahan rulers. Begitu menyadari bahwa tujuan Il Huan pasti untuk menghalangi rencana para monark yang ingin menimbulkan bencana di Korea. Saat itu Yokmun langsung mengajak Frost Monarch segera pergi dari sana karena dirinya tidak ingin membuang-buang waktu untuk meladeni Sung Il Huan. Namun di saat itu juga Sung Il Huan segera mengeluarkan dagernya untuk menghentikan mereka dengan serangan mematikan. Tapi sayang serangan Il Huan itu masih dapat diblokir oleh Frost Monarch dengan mudah. Lalu terjadilah ledakan besar yang membuat Sung Il Huan jadi kesulitan untuk menghentikan kepergian kedua monark tersebut. Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang masih terjebak di dalam Red Gate dan dirinya sedang berhadapan dengan bos monsternya. Monster itu kemudian berkata kepada Jinwo, "Apa kau adalah bajingan yang telah membantai pasukanku? Harus kuakui kau sangat menakjubkan, bukan hanya mencapai tempat ini dengan kekuatanmu sendiri, tapi kau juga mengerti bahasa kami. Namun karena pasukanku sudah tidak sabar lagi ingin membantaimu, sayangnya inilah akhir bagimu manusia. Keluarlah pasukanku." Jinwo yang mendengarnya sontak dirinya langsung tersenyum menyeringai karena tidak ada satupun pasukan musuh yang keluar. Hingga sampailah ketika Jinwo mengatakan, "Berakhir, kau bilang sungguh lucu sekali." Saat itulah sejumlah pasukan bayangan Jinwo yang bersembunyi mulai menampakkan diri mereka sembari membawa mayat para monster yang sudah lebih dulu mereka bantai. Melihat kejadian itu sontak si bos monster jadi sangat terkejut dan juga kebingungan. Sejak kapan pasukannya telah dibantai, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Lalu tidak lama setelah Jinwo kembali memperlihatkan senyumnya yang membuat bos monster itu jadi sangat marah. Di sini Jinwo mulai memberi perintah kepada pasukan bayangannya untuk membunuh semua musuh. Hingga di saat itu juga Beru dan para prajurit bayangan lain langsung bergerak untuk melancarkan serangan mereka masing-masing secara brutal. Sementara ketika Jinwo akan diserang oleh dua monster yang sudah bersiap membunuhnya dengan cepat, Tank segera melompat dari arah belakang Jinwo untuk menghabisi kedua monster itu hingga membuat bos monster itu jadi semakin marah. Namun sebelum dirinya sempat bergerak untuk melancarkan serangannya kepada Jinwo, tiba-tiba Beru sudah lebih dulu memotong lengannya lalu disusul dengan Igris yang menebas kakinya hingga terputus. Tapi berhubung bos monster itu masih bertahan di lain sisi, Tas juga segera berubah menjadi raksasa dan langsung menggunakan skill reverse gravity miliknya untuk memaksa bos monster itu bersujud di hadapan Jinwo. Jinwo kemudian mulai mendekati bos monster itu sembari berkata, "Jawab pertanyaanku maka kematianmu tidak akan terlalu sakit." Namun sayangnya lagi-lagi sistem telah memblokir jawaban bos monster itu hingga Jinwo pun tidak bisa mendapatkan jawaban yang dirinya inginkan. Tapi berhubung Jinwo telah memiliki kunci dari Curse Random Box dan persyaratan penggunaannya sudah terpenuhi setelah Jinwo mencapai level 100 di Pulau Jeju,
Jinwo pikir tidak masalah jika dirinya tidak bisa mendapatkan jawabannya sekarang karena sebentar lagi Jinwo akan segera mengetahui rahasia kekuatannya yang belum terungkap. Dijelaskan kunci itu adalah kunci untuk memasuki Chartenon Temple Double Dungeons, yaitu Dungeons mengerikan yang tidak pernah Jinwo lupakan sampai sekarang. Jinwo yang menyadari bahwa sistem mencoba membawanya ke sana lagi di mana itu adalah tempat semuanya dimulai. Pastinya Jinwo akan datang ke sana untuk menemui makhluk yang telah menunggunya. Lagi pula Jinwo sangat percaya diri bahwa dirinya yang sekarang sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Singkat cerita, setelah Jinwo menyelesaikan Red Gate dan langsung kembali ke kantornya, di sini Jinwo mendapati Yo Jinho yang tampak kewalahan saat menangani masalah hujatan dari para haters terhadap Jinwo. Namun berhubung Jinwo telah membawakan banyak kristal berkualitas tinggi yang dapat Yo Jinho gunakan untuk mengatur guild, pada akhirnya Yo Jinho jadi sedikit lebih tenang karena masalah gaji bawahan bisa teratasi dengan itu. Dan yang tersisa sekarang adalah mereka hanya perlu merekrut satu orang lagi agar bisa mendirikan guild. Membahas masalah persyaratan pembentukan guild, Yo Jinho juga ingin meminta Jinwo segera menyelesaikan hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menyiapkan nama untuk guild mereka. Sementara di saat mereka berdua masih berdiskusi soal nama guild tersebut, hingga Jin pun telah memutuskan bahwa nama guildnya adalah Solo Play. Tiba-tiba ada seorang tamu yang mengetuk pintu ruangan kantor mereka, lalu Yo Jinho pun segera membukakan pintunya. Namun betapa terkejutnya Yo Jinho dan Jinwo, ternyata tamu itu adalah Cha Hae-in yang sengaja datang kemari dengan tujuan dirinya ingin bergabung menjadi anggota guild Jinwo. Jinwo yang kebingungan sebenarnya apa yang terjadi di sini, sontak dirinya langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Cha Hae-in. Apakah ketua asosiasi Hunter yang memintamu melakukan ini, ataukah Hunter Choi Jong-in telah mengusirmu? Lalu setelah Cha Hae-in menjawab tidak dari dua pertanyaan tersebut, lantas Jinwo pun kembali bertanya, jadi kenapa kau ingin bergabung dengan guild Solo Play milikku? Begitu mendengar nama Solo Play, sontak Cha Hae-in tidak bisa menyembunyikan ekspresi syoknya di hadapan Jinwo karena nama itu terdengar konyol baginya. Bahkan meski Jinwo sudah menjelaskan bahwa dirinya dan wakilnya telah sepakat untuk memakai nama itu, nyatanya Yo Jinho langsung membantah sebab dirinya sama sekali belum menyetujui apapun. Mengesampingkan masalah nama guild, mata Jinwo kembali tertuju kepada Cha Hae-in yang mencoba tetap tenang meski sudah jelas ekspresinya itu tidak bisa membodohi Jinwo. Jinwo kemudian ingin bertanya sekali lagi kepada Cha Hae-in kenapa Cha Hae-in sangat ingin bergabung ke guildnya, padahal dari yang Jinwo tahu seharusnya kontrak Cha Hae-in dengan Guild Hunters masih belum berakhir. Lalu setelah Cha Hae-in menjawab bahwa dirinya punya uang untuk membayar pelanggaran kontraknya, sontak Jinwo pun jadi semakin terkejut kenapa Cha Hae-in sampai sanggup membayar uang pelanggaran hanya untuk bergabung ke guildnya. Bahkan meski Jinwo sudah mengatakan bahwa guildnya tidak bisa mengontrak hunter rank tinggi seperti Cha Hae-in, ternyata Cha Hae-in ini juga tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya asalkan dirinya bisa bergabung maka dirinya rela tanpa harus dikontrak sekalipun. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi semakin penasaran apa alasan Cha Hae-in yang sebenarnya. Namun di sisi Cha Hae-in sendiri juga mulai kebingungan alasan apa yang harus dirinya berikan kepada Jinwo, karena jika dirinya menjelaskan yang sebenarnya Jinwo pasti akan menganggapnya orang gila. Di sini Cha Hae-in jadi teringat pertemuan pertamanya dengan Jinwo, lebih tepatnya ketika dirinya mencium aroma wangi Jinwo yang membuatnya tertarik. Sejak saat itu Cha Hae-in jadi semakin penasaran dengan Jinwo, lalu lama-kelamaan rasa penasaran itu mulai berubah menjadi perasaan suka. Sebenarnya Cha Hae-in sangat ingin mengatakan bahwa dirinya berharap agar Jinwo akan selalu ada di sisinya, tapi berhubung Cha Hae-in sangat malu untuk mengungkapkan perasaannya tersebut, pada akhirnya Cha Hae-in hanya bisa memberikan alasan yang rasional kepada Jinwo bahwa dirinya cuman ingin hidup nyaman.
Namun karena di lain sisi Jinwoo ini juga masih belum peka kalau Cha Hae-in sedang jatuh hati padanya, alih-alih mempercayai perkataan Cha Hae-in ternyata Jinwoo malah jadi mencurigainya seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sudah lama direncanakan, hingga sampailah ketika Yo Jin-ho mengatakan kepada Jinwoo jangan-jangan Cha Hae-in merasa kesulitan berada di Guild Hunters. Pada akhirnya Jinwoo sampai pada satu kesimpulan mungkin Cha Hae-in ini sedang menanggung beban yang sangat besar sebagai Hunter Rank S di usianya yang masih muda, tapi walaupun Jinwoo sendiri jadi merasa bersimpati atas situasinya itu sayangnya hati Jinwoo tetap tidak tergerak untuk menerima Cha Hae-in. Jadi Jinwoo pun mencoba menolak Cha Hae-in dengan cara memberikannya tes yang sulit yaitu Cha Hae-in harus mengalahkan salah satu prajurit bayangan terkuat Jinwoo. Cha Hae-in yang mendengarnya tidak merasa keberatan dengan tes tersebut bahkan dirinya malah menunjukkan ekspresi kegigihan tekadnya. Jinwoo kemudian menjelaskan kepada Cha Hae-in bahwa mereka akan melakukan tesnya sekarang juga di ruang latihan asosiasi. Namun begitu Cha Hae-in baru saja akan pergi ke lokasi yang telah ditentukan tiba-tiba Jinwoo menghentikan Cha Hae-in dan langsung memeluknya karena mereka akan pergi menggunakan skill Shadow Exchange milik Jinwoo. Di sini terlihat wajah Cha Hae-in yang tampak merona karena malu dan tubuh mereka berdua mulai diselimuti oleh sejumlah bayangan hitam yang muncul dari lantai. Hingga setelah tubuh mereka tenggelam ke dalam bayangan hitam tersebut akhirnya mereka pun telah tiba di tempat tujuan hanya dalam sekejap. Cha Hae-in yang terkejut kemudian bertanya kepada Jinwoo bagaimana caranya berpindah ke sini. Namun alih-alih memberikan penjelasan kepada Cha Hae-in saat itu Jinwoo malah mengajak Cha Hae-in untuk langsung memulai tesnya sekarang juga hingga membuat Cha Hae-in jadi bingung bagaimana dirinya akan bertarung karena dirinya tidak membawa senjatanya, tapi mengingat di tempat ini seharusnya ada cadangan senjata yang layak dipakai untuk latihan bertarung. Saat itu Cha Hae-in segera pergi ke ruang penyimpanan senjata yang kemudian dirinya juga langsung kembali menemui Jinwoo dengan membawa senjata pedang di tangannya. Cha Hae-in yang ditanyai oleh Jinwoo apakah dirinya akan baik-baik saja dengan senjata itu karena itu bukanlah pedang yang biasa Cha Hae-in pakai. Tanpa ragu Cha Hae-in pun menjawab tidak masalah senjata apa yang dirinya gunakan lagi pula dirinya tidak sedang bertarung melawan monster di sini. Saat melihat kepercayaan diri Cha Hae-in Jinwoo menebak Cha Hae-in pasti bisa mengalahkan prajurit bayangannya yang biasa dengan mudah. Jadi berhubung Jinwoo juga sudah tahu bahwa kemampuan Cha Hae-in tidak bisa dianggap remeh. Di sini Jinwoo langsung memanggil Igris sembari berkata kepada Cha Hae-in, Igris ini adalah ahli pedang terbaik di antara semua prajuritku dan dialah yang akan menjadi lawanmu. Peraturannya sederhana kau akan bertarung sampai makhluk yang kusumon hancur atau sampai kau menyerah. Pada awalnya Jinwoo berencana akan memanggil Beru sang prajurit terkuatnya. Tapi mengingat Cha Hae-in pasti punya trauma jika melawan Beru maka Jinwoo tidak ingin mengambil resiko yang mungkin bisa membahayakan Cha Hae-in. Begitu melihat Cha Hae-in yang sudah bersiap memulai pertempurannya dengan memancarkan aura yang terlihat kuat dan murni, di lain sisi Jinwoo juga langsung meminta Igris untuk memakai pedang Raja Iblis saat melawan Cha Hae-in. Karena Jinwoo bisa merasakan Cha Hae-in tetaplah lawan yang sangat kuat tidak peduli apapun senjata yang digunakannya. Sesaat kemudian ketika pertarungan itu sudah dimulai Igris langsung saja mengayunkan tebasan pedang berkekuatan petir untuk menyerang Cha Hae-in lebih dulu. Namun Cha Hae-in masih bisa menghindarinya dengan mudah lalu dirinya juga segera melompat ke arah Igris untuk melancarkan serangan balasannya. Sementara itu di sebuah ruangan di gedung asosiasi Hunter di sini terlihat ketua Go Gun-hee yang tampak sangat terkejut saat dirinya merasakan ada getaran dari gedung latihan asosiasi. Tapi setelah Go Gun-hee melihat rekaman CCTV di gedung latihan dan dirinya mendapati Jinwoo yang sedang bersama Cha Hae-in seketika Go Gun-hee jadi tersenyum karena dirinya baru menyadari ternyata Cha Hae-in dan Jinwoo telah menjalin hubungan yang tidak dapat dijelaskan.
Lalu dirinya juga langsung meminta staf yang bertugas untuk mematikan semua kamera yang ada di ruang latihan dan buatlah seolah-olah ada pemeriksaan di sana. Sementara tepat ketika Go Gun-hee baru saja mengatakan sungguh enak menjadi pemuda, di saat yang sama ternyata Cha Gae-in sudah berhasil menumbangkan Igris hingga membuat Jinwo tampak bengong dan sulit mempercayai kejadian ini. Cha Hae-in kemudian dengan sombongnya berkata kepada Jinwo, apakah ksatria hitam itu benar-benar makhluk terkuatmu? Bukannya kau bilang makhluk terkuatmu yang akan kau panggil, jadi silakan panggil dia. Jinwo yang mendengarnya sontak dirinya langsung memperingati Cha Hae-in, kau mungkin akan terluka jika melawannya. Namun setelah melihat tatapan Cha Hae-in yang penuh percaya diri saat dirinya meminta Jinwo untuk tetap memanggil makhluk terkuatnya dan dirinya memang sangat ingin melawannya lagi, pada akhirnya Jinwo langsung menuruti keinginan Cha Hae-in dengan memanggil Beru sang prajurit terkuatnya. Lalu Jinwo kembali berkata, akan kutanyakan sekali lagi padamu, apakah kau yakin ingin bertarung melawannya? Lalu tanpa ingin menunggu jawaban dari Cha Hae-in, di dalam benaknya Jinwo bergumam, ketika suatu makhluk menjadi prajurit bayanganku kekuatan mereka jadi lebih lemah daripada sebelumnya. Jadi walaupun Beru memang terlahir sebagai senjata pembunuh hunter, tapi jika hunter Cha bisa melawannya dengan benar maka dia akan memiliki kesempatan menang. Begitu Jinwo memberi perintah kepada Beru untuk melawan Cha Hae-in tanpa harus melukainya, saat itu Beru langsung saja melepaskan kekuatannya hingga membuat lampu di ruangan itu jadi pecah karena terdampak gelombang kekuatan Beru. Cha Hae-in yang merinding ketakutan sontak jadi bertanya-tanya bagaimana Sung Jinwo mengalahkan makhluk sekuat itu. Sementara ketika Beru baru saja ingin mempersiapkan skill bertarung yang dirinya gunakan saat melawan Jinwo sebelumnya, dengan cepat Jinwo segera memperingati Beru agar jangan menggunakan itu karena jika Cha Hae-in sampai terluka maka Jinwo sendirilah yang akan membuat Beru menanggung akibatnya. Beru yang mendengarnya sontak dirinya jadi ketakutan dan setuju mengikuti perintah Jinwo. Jadi tepat ketika Cha Hae-in baru saja bergumam ada banyak sekali perbedaan kekuatan mereka sekarang, tiba-tiba Beru sudah bergerak ke belakang Cha Hae-in untuk melancarkan serangan yang sama seperti saat di Pulau Jeju. Namun dengan cepat Cha Hae-in juga segera mengayunkan tebasan pedangnya kepada Beru sembari berkata, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan cara yang sama? Tapi sayangnya ternyata tebasan Cha Hae-in itu masih dapat ditahan oleh Beru hanya dengan jarinya saja. Lalu Beru juga berkata, tuanku cuma memberiku satu perintah, yaitu mengalahkan musuh tanpa melukainya. Kalau begitu akan kutunjukkan perbedaan kekuatan di antara kami agar semangat bertarungnya patah. Di sini kita pun dapat melihat Cha Hae-in yang terus melancarkan serangannya dengan tebasan bertubi-tubi, namun tidak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Beru. Bahkan ketika Cha Hae-in melihat ada celah untuk menebas tubuh Beru dari jarak yang sangat dekat, nyatanya Beru masih dapat menghindari tebasan itu dengan mudah hingga membuat Cha Hae-in jadi tidak percaya bagaimana Beru bisa menghindari setiap serangannya tanpa harus bergerak dari tempatnya sama sekali. Begitu Beru mengintimidasi Cha Hae-in hanya dengan teriakan saja, seketika tubuh Cha Hae-in langsung terdorong mundur karena dirinya tidak sanggup menahan tekanan kekuatan Beru. Namun ketika Jinwo mengatakan kepada Cha Hae-in, sekarang hasilnya sudah ditentukan, apakah kau sudah puas Hunter Cha? Ternyata Cha Hae-in masih belum mau menyerah dan dia masih bisa melanjutkan pertarungan ini sampai akhir. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi cukup terkejut dan juga penasaran sebenarnya apa yang dipikirkan Cha Hae-in saat ini. Padahal Cha Hae-in sudah menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka berdua, tapi kenapa dia tetap ngotot, mengingat Beru sangat berbeda dari prajurit bayangan yang lain dan dia tetaplah senjata pembunuh meskipun dia memiliki kecerdasan sendiri. Di sini Jinwo dapat merasakan bahwa Beru sedang menahan dirinya untuk membunuh Hunter Cha. Jadi kalau Cha Hae-in memang ingin mencari sesuatu, Jinwo harap Cha Hae-in tidak mengambil keputusan yang salah.
Sesaat kemudian Beru mulai bergerak dari tempatnya dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan cakarnya kepada Cha-Hae-in. Namun Cha-Hae-in masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah, lalu dirinya lanjutkan dengan mengaktifkan skill Sword Dance dan langsung mengayunkan tebasan pedangnya kepada Beru. Bahkan meskipun saat itu pedang Cha-Hae-in tidak bisa menembus cangkang Beru, tapi justru pedangnya lah yang jadi hancur. Ternyata hal itu tidak mematahkan semangat Cha-Hae-in untuk terus bertarung. Jadi di saat itu juga Cha-Hae-in langsung saja mengaktifkan skill Needles of Light untuk menciptakan pedang cahaya dari pedangnya yang patah, hingga dengan menggunakan pedang itu akhirnya Cha-Hae-in berhasil menusuk tubuh Beru sampai menembus dadanya. Jinwo yang melihatnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau cangkang Beru yang sangat keras itu dapat ditembus Cha-Hae-in dengan satu kali tusukan saja. Namun berhubung saat ini Beru tiba-tiba teringat dengan perintah Ratu Semut yang pernah diberikan padanya sejak lahir, dan sekarang instingnya telah memperingati Beru untuk membunuh Cha-Hae-in. Seketika warna mata Beru telah berubah jadi merah, lalu dirinya langsung bergerak untuk membunuh Cha-Hae-in tanpa mempedulikan perintah Jinwo yang menyuruhnya berhenti. Untungnya dalam sepersekian detik sebelum serangan Beru sempat mengenai Cha-Hae-in, dengan sigap Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menghentikan pergerakan Beru sembari berkata, "Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk berhenti?" Setelah Jinwo memastikan keadaan Cha-Hae-in baik-baik saja, Jinwo kembali berkata kepada Cha-Hae-in, "Kenapa kau memaksakan dirimu sendiri padahal kau tidak harus bergabung ke guild kami sampai segininya? Lagi pula karena ini cuma tes untuk memasuki guild tanpa nama, jadi tidak selayaknya sampai meresikokan nyawa orang sepertimu untuk masuk guild kami. Lalu kenapa kau melakukannya sampai sejauh ini, Hunter Cha?" Mendengar hal itu Cha-Hae-in hanya tampak terdiam dan menundukkan wajahnya karena dirinya masih tidak bisa mengungkapkan yang sebenarnya kepada Jinwo, hingga sampailah ketika Jinwo sekali lagi bertanya kepada Cha-Hae-in, "Apakah mungkin kau tertarik padaku?" Lalu disinilah Cha-Hae-in jadi dibuat terkejut ketika mendengar pertanyaan itu. Lalu secara tidak langsung hati dan mulutnya jadi terdorong untuk mengakui perasaannya kepada Jinwo dengan berkata, "Benar kupikir begitulah alasannya aku tertarik pada Musung Jinwo sang duta Marlong."